Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayatri dengan NIM PBB 230012. Di sini saya akan menjelaskan tentang abnormalitas kromosom. Yang pertama ada pengertian abnormalitas kromosom. Abnormalitas kromosom adalah kondisi di mana terdapat kelainan dalam jumlah atau struktur kromosom pada sel seseorang. Kromosom merupakan struktur di dalam sel yang mengandung DNA dan gen yang berfungsi mengatur perkembangan dan fungsi tubuh. Pada kondisi normal, manusia memiliki 6 kromosom dalam setiap sel 23 pasang. Tetapi dalam kasus abnormalitas kromosom, jumlah atau susunan kromosom tersebut bisa berbeda. Terus ada jenis-jenis dari abnormalitas kromosom. Yang pertama, abnormalitas numerik. Abnormalitas numerik merupakan perubahan jumlah kromosom seperti trisomi, atur kromosom ekstra, atau monosomi, kehilangan satu kromosom. Yang kedua, abnormalitas struktural merupakan perubahan struktur kromosom seperti delesi atau kehilangan sebagian kromosom, duplikasi, atau pengadaan sebagian kromosom. Terus ada inversi atau pembalikan sebagian kromosom, dan translokasi atau perpindahan sebagian kromosom. Contohnya yang pertama ada trisomi 21 atau Down syndrome, yaitu kondisi genetik umum yang disebabkan oleh salinan ekstra kromosom 21 menyebabkan keterlambatan perkembangan, disabilitas intelektual, dan ciri fisik. Contohnya seperti pada gambar di sini. Yang kedua ada sindrom Turner, yaitu kondisi genetik yang hanya memengaruhi wanita. Terjadi ketika satu kromosom X hilang, sebagian atau seluruhnya. Ini menyebabkan perawakan pendek, infertilitas, dan masalah kesehatan lainnya seperti osteoporosis, diabetes, masalah tiroid, serta gangguan perkembangan fisik dan kognitif. Yang ketiga ada sindrom Klinefelter, yaitu kondisi genetik yang mempengaruhi pria terjadi ketika terdapat kromosom X ekstra. Ini menyebabkan infertilitas, gangguan perkembangan seksual, dan masalah kesehatan lainnya. Penyebab dari abnormalitas kromosom yaitu yang pertama ada non-diffusion. Ini adalah kegagalan kromosom untuk terpisah secara sempurna selama pembelahan sel atau meiosis. Ketika kromosom tidak terpisah dengan benar, sel telur atau sperma dapat memiliki kromosom tambahan atau kurang yang dapat menyebabkan kondisi seperti sindrom Down atau sindrom Klinefelter. Yang kedua ada mutasi struktural. Kadang-kadang segmen kromosom bisa hilang, berlipat ganda, atau berpisah ke tempat lain yang dikenal sebagai delesi, duplikasi, atau translokasi. Ini sering terjadi selama pembelahan sel ketika kromosom patah dan terbentuk kembali dengan cara yang salah. Yang ketiga, usia ibu yang lebih tua. Risiko abnormalitas kromosom cenderung meningkat seiring dengan usia ibu. Ini karena sel telur yang lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar mengalami kesulitan saat pembelahan. Yang keempat ada faktor lingkungan. Beberapa faktor lingkungan seperti paparan radiasi, bahan kimia tertentu, atau infeksi dapat meningkatkan risiko kerusakan kromosom atau mutasi selama pembelahan sel. Yang kelima ada faktor genetik. Dalam beberapa kasus, riwayat keluarga yang memiliki kelainan kromosom dapat meningkatkan risiko anak mengalami abnormalitas kromosom. Orang tua mungkin membawa perubahan struktural dalam kromosom yang tidak menimbulkan gejala pada diri mereka sendiri, tetapi dapat diwariskan
dengan mereka sendiri. Terus ada pencegahan untuk abnormalitas kromosom. Yang pertama, merencanakan kehamilan pada usia yang tepat. Risiko abnormalitas kromosom seperti sindrom Down cenderung meningkat dengan usia ibu. Merencanakan kehamilan pada usia yang lebih muda dapat membantu mengurangi risiko ini. Terus, menjaga kesehatan dan pola hidup sehat. Gaya hidup yang sehat termasuk menjaga berat badan ideal, menghindari merokok, alkohol, dan penggunaan obat-obatan dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kelainan genetik. Nutrisi yang baik sebelum dan selama kehamilan juga. Terus, menghindari paparan zat berbahaya. Beberapa zat berbahaya seperti radiasi, bahan kimia beracun, atau obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi pembelahan sel. Menghindari paparan ini terutama selama kehamilan dapat mengurangi risiko mutasi kromosom. Terus ada konseling genetik. Bagi pasangan yang memiliki riwayat keluarga dengan kelainan kromosom atau yang berisiko tinggi, konseling genetik dapat memberikan informasi dan panduan tentang peningkatan risiko yang mungkin dihadapi. Tes genetik juga dapat membantu mengidentifikasi risiko dan memberikan pilihan terkait perencanaan kehamilan. Terus yang terakhir, melakukan pemeriksaan prenatal. Tes prenatal seperti amniocentesis atau biopsi fili kronik dapat membantu mendeteksi kelainan kromosom pada janin lebih awal. Tes ini tidak mencegah abnormalitas kromosom, tetapi memberikan pilihan bagi orang tua untuk memahami kondisi yang mungkin terjadi. Oke, yang terakhir saran dari saya, tingkatan pengetahuan tentang berbagai jenis abnormalitas kromosom untuk memahami dampaknya. Pertimbangan untuk melakukan konseling genetik, terutama jika ada riwayat kelainan kromosom dalam keluarga. Lakukan tes diagnosis genetik jika diperlukan untuk mendeteksi kelainan kromosom lebih awal. Libatkan berbagai profesional kesehatan dalam perawatan untuk pendekatan yang lebih komprehensif. Rencanakan manajemen kesehatan yang sesuai berdasarkan jenis dan keparahan abnormalitas kromosom. Berikan dukungan psikososial kepada individu dan keluarga yang terpengaruh agar mereka merasa lebih nyaman dan tidak sendirian. Ikuti perkembangan penelitian dan terapi inovatif yang dapat membantu pengelolaan abnormalitas kromosom. Dorong inklusi sosial bagi individu dengan abnormalitas kromosom untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.